Saya ke Prof. Komar dulu. Mengapa kita begitu tabu atau juga termasuk harus begitu hati-hati berbicara tentang ganja? Ya, saya tahu Anda ngundang saya ke sini, Rosi, itu karena saya memberikan endorsement buku ini kan. Ya. Saya katakan dalam buku ini bahwa sebagai orang beriman, saya yakin bahwa semua benda hidup, hewan hidup, apapun ini ciptaan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan salah menciptakan. Pasti ada maksud, pasti ada manfaatnya. Kalau tidak manfaat, apakah kita bisa dibenarkan mengatakan Tuhan salah cipta? Kan tidak begitu kan? Tidak mungkin. Hanya pertanyaannya oleh karena itu manfaatnya apa? Nah ini kan bukan barang gaib, gitu kan? Barang bukan, apa, Prof? Gaib. Oh, Bukan barang gaib gaib. kayak malaikat, gitu kan? Bukan. Ini kan real. Nah karena real, maka ini sungguhnya sebuah agenda undangan untuk diteliti secara empiris. Pasti ada manfaatnya. Ya, sebagaimana misalnya bagi orang Islam babi itu haram. Oke, haram. Tapi saya tidak setuju kalau orang itu mencaci maki babi. Gitu. Sebab pasti ada manfaatnya diciptakan. Kalau kita mencaci maki babi, naik dikit sama saja mencaci maki penciptanya. Gitu. Begitu juga misalnya pohon ganja, pasti ada manfaatnya. Nah oleh karena itu, karena ini empiris, dalam Al-Quran yang saya pahami, banyak statement-statement yang baru belakangan setelah sekian ratus tahun, baru ketahuan rahasianya secara ilmiah. Karena ini barang empiris. Nah makanya bagi saya, bahwa itu BNN preventif, saya setuju saja. Ya. Tapi bagi komunitas ilmuwan, medis, mari kita terbuka untuk meneliti apa itu pohon ganja. Ya. Tentu ada aspek legalitas, hukum positif yang tentu harus kita hormati. BNN dalam hal ini adalah aparat negara yang harus menegakkan hukum. Dan saat ini hukum positif ganja itu termasuk jenis narkotika tingkat pertama yang berbahaya gitu. Tapi di mana asas filosofis atau sosiologisnya, Prof, yang membuat memang kita harus sangat berhati-hati atau bahkan tabu begitu. Kan jangan salah, orang seperti Dira bisa punya stigma bahwa oh ini orang-orang ganja nih pasti bagian dari pemadat. Ada stigma-stigma tentu juga yang menjadi yang ditempelkan pada mereka. Karena keterbatasan pengetahuan kita. Apapun yang kita tidak tahu dan bahaya, maka kemudian kita generalisir saja. Dan itu sikap yang baik. Tapi tetap harus ada peluang untuk ruang ragu-ragu untuk penelitian. Misalnya saya yang tidak tahu listrik, saya takut jangan dekat-dekat gardu listrik gitu. Tapi bagi yang tahu ahli listrik kan keluar masuk biasa saja karena dia tahu ilmunya. Gitu kan. Seringkali kita anti itu karena kita tidak tahu. Tidak tahu. Baik, terima kasih Prof. Komarudin Hidayat. Saya nanti akan ke Anda. Dr. Yu Hasan, Anda tapi sepakat nggak atau Anda juga meyakini bahwa ganja itu bagian dari medis? Kalau, sekali lagi ya, ini kalau kita berbicara mengenai ganja, marihuana, di dalamnya ada sekitar 80 bahan kanabinoid. Macam-macam ya, mulai THC dan kanabinoid lain. Bahan obat, tentu saja kalau kita berbicara bahan obat, apakah obat itu ada manfaatnya? Ada kalau diperlukan. Sesuai dengan, ya sampai sekarang doktrin tentang obat itu masih dipegang kok setiap dokter, setiap ahli farmakologi selalu ada. Obat itu harus memenuhi asas 4 tepat, 1 waspada. Tepat obat, tepat dosis, tepat penderita, tepat pemberian, kemudian waspada terhadap efek samping. Selalu itu. Setiap bahan obat, sama bahan obat tidak hanya ada dalam marihuana yang ada kanabinoidnya. Nikotin itu juga bahan obat. Alkohol itu juga bahan obat. Heroin dan morfin pun bahan obat. Nah, bedanya adalah ada bahan-bahan obat yang memberikan efek kecanduan yang lebih hebat dari bahan-bahan obat yang lain. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 1 adalah heroin. Nomor 2 adalah nomor 2-nya adalah nikotin. Nomor 3-nya adalah kokain, dan marihuana itu ada urutan kelima. Untuk marihuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Marihuana tidak memberikan efek kecanduan Tidak. sama sekali?
dalam urutan 1 sampai 10, marijuana itu tidak memberikan efek kecanduan. Semua sepakat, semua ahli farmakologi sepakat bahwa semua bahan obat memberikan potensi kecanduan. Ya, tapi sampai Kalau sekarang digunakan di luar takarannya. ya, tapi sampai sekarang tidak ada satu laporan medis pun mengenai ada orang kecanduan ganja. Dan tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita sakau. Sakau itu dalam bahasa kedokterannya itu withdrawal effect. Pada saat dia tidak mengkonsumsi terus dia sakau. Itu sakau ya, withdrawal effect. Dan itu tidak ada laporan medis satupun bahwa ada orang sakau ganja. Tidak ada. Loh, terus kalau begitu, Tapi bahwa ada penyalahgunaan, ya, penyalahgunaan marijuana menempati urutan kelima. Nomor 1 adalah justru nikotin yang paling banyak disalahgunakan. Nomor 2 alkohol, nomor 3 heroin, nomor 4 kokain, nomor 5 adalah marijuana. Itu penyalahgunaan. ya, Penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu sekali lagi penyalahgunaan itu pada saat obat digunakan tidak sebagaimana mestinya. Ya, bagaimanapun juga marijuana di dalamnya ada kanabinoid dan THC itu adalah bahan obat. ya. Bahan obat itu bukan nutrisi. Kalau nutrisi kita perlukan tiap hari. Kalau obat kita gunakan pada saat diperlukan. Tetapi, Mbak Rosi, saat ini ada pergeseran tentang penggunaan obat. Ya, kalau dulu obat itu untuk mengobati sakit. Sekarang ada pergeseran, obat itu juga digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, saya sebagai mantan penderita autis, bukan mantan sih masih. Mengkonsumsi Ritalin dulu itu untuk mengurangi hiperaktivitas. Tapi sekarang Ritalin digunakan untuk menambah konsentrasi anak-anak sekolah. Jadi obat tidak lagi digunakan untuk mengobati sakit, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini adalah pergeseran. Itu bagus apa enggak? Itu menyalahgunakan enggak? Penyalahgunaan enggak? Sekarang tidak lagi dianggap sebagai penyalahgunaan, asalkan kita tahu dosisnya itu berapa. Sama dengan alkohol. Alkohol itu misalkan dosis manfaat alkohol berapa? 3 sampai 4 international unit sehari. Lebih dari itu akan memberikan efek-efek yang tidak bagus. Ya. Jadi Anda melihat bahwa tidak ada kecanduan ganja. Tidak pernah ada laporan medis kedokteran ada seseorang kecanduan ganja. Tidak ada. Oke. BNN, tapi hasil temuan BNN gimana? Iya. Saya sampaikan tadi apa yang dijelaskan oleh dokter itu benar. Benarnya itu pada dasarnya itu memang adalah penyalahgunaan. Heroin yang kita kenal sekarang kemudian jadi morfin, kalau digunakan dengan benar itu tidak ada masalah apa-apa. Ya. Yang terjadi itu kan penyalahgunaan. Kalau dipakai untuk orang sakit, ya dia sembuh. Betul. Tapi kalau dia tidak sakit, pakai obat yang tidak semestinya. Apapun sebenarnya itu, segala sesuatu yang digunakan melampaui takarannya, segala sesuatu yang digunakan tidak semestinya, ya pasti. Oleh karena itu tadi, negatif. kalau dua dokter ini berbicara masalah pengobatan, pasti sudah benar. Ya. Karena Kalau itu sesuai dengan takarannya. Ya. Masalahnya yang di BNN itu adalah penyalahgunaan. Yang saya lakukan itu adalah pelanggaran hukum. Ya. Pelanggaran. Dan tadi disampaikan oleh dokter siapa tadi, itu sudah pernah dievaluasi belum, Bu? Karena saya bawa ini dari tadi dicontohkan negara Amerika, di sini disebutkan bahwa hemp oil itu belum pernah dievaluasi. Dokter Widya mungkin ada mikrofonnya? Begini Pak, hemp oil belum pernah dievaluasi kalau digunakan sebagai pharmaceutical drugs. Tetapi dia sekarang dijual OTC, artinya dijual bebas karena sudah diteliti CBD ini aman. Negara Amerika bukan negara yang bodoh, Kanada bukan negara yang bodoh, dia perlu 20 tahun untuk melegalkan.